Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita pada sesi perkuliahan metodologi penelitian hadis. Pada pertemuan kali ini, kita akan sama-sama mempelajari topik mengenai takhrij al-hadis. Takhrij al-hadis adalah sebuah kegiatan awal yang kita lakukan ketika kita ingin meneliti sebuah hadis. Apa itu takhrijul hadis? Mari sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Secara bahasa, takhrij itu terambil atau merupakan masdar dari kata kerja kharja yukharriju takhrija. Dan dalam kamus Al-Munjid bil Lughah disebutkan bahwa takhrij merupakan bermakna menjadikan sesuatu keluar dari sesuatu tempat atau menjelaskan suatu masalah. Ya. Jadi takhrij itu artinya adalah mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Kata takhrij itu juga bisa memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah yang pertama bermakna az-zuhur, yakni tampak. Juga berarti al-buruz, yakni artinya jelas. Juga berarti al-istimbat, yang artinya mengeluarkan dari sumbernya. Juga berarti at-tadrib, yang berarti meneliti atau latihan. Dan juga bisa berarti at-taujih, yakni menerangkan atau menjelaskan duduk persoalan. Secara istilah atau terminologi, takhrij berarti ad-dalalatu ala mawdi'il hadis fi masadirihi al-asliyah allati akhrajathu bisanadihi thumma bayanu martabatihi 'indal hajah. Artinya bahwa takhrij itu adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya di mana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajat jika diperlukan. Jadi takhrij al-hadis itu artinya adalah menunjukkan tempat sumber hadis itu di mana dia berada. Ya. Kemudian setelah ditunjukkan tempatnya, dicarilah sanadnya secara lengkap, kemudian dijelaskan derajatnya, kualitasnya jika itu memang diperlukan. Ya. Ada beberapa pendapat ahli mengenai pengertian takhrij. Ya, ini ada beberapa pendapat yang kita pilihkan. Di antaranya adalah yang pertama, menunjukkan asal usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun mukharrijnya langsung. Ya, menunjukkan asal usul hadis, kemudian mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh mukharrijnya. Ya, kegiatan takhrij seperti ini sebagaimana yang dilakukan oleh para penghimpun hadis dari kitab-kitab hadis, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya yang bernama Bulughul Maram. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani, yakni beliau mengumpulkan hadis-hadis dalam sebuah kitab, lalu kemudian beliau menyebutkan siapa perawi hadis tersebut. Nah, ini juga disebut dengan takhrijul hadis. Ya, memuat sebuah hadis di dalam kitabnya, kemudian menyebutkan siapa perawi hadis tersebut, siapa muhadis dari hadis tersebut. Lalu pengertian yang kedua adalah mengemukakan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis
atau berbagai kitab yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayat sendiri atau para gurunya atau temannya atau orang lain dengan menerangkan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab atau karya yang dijadikan sumber acuan. Ya, kitab ini seperti yang dilakukan oleh Imam Baihaqi yang banyak mengambil hadis dari kitab As-Sunan karya Abu Al-Hasan Al-Basri As-Safar. Lalu Al-Baihaqi mengemukakan sanadnya sendiri. Ya. Jadi pengertian kedua ini maksudnya adalah bahwa seorang imam hadis, dalam hal ini contohnya Imam Baihaqi, meriwayatkan kembali hadis-hadis yang termaktub di dalam kitab gurunya. Dalam hal ini contohnya Abu Hasan Al-Basri As-Safar. Jadi Abu Hasan Al-Basri As-Safar ini adalah guru dari Imam Baihaqi. Lalu kemudian Imam Baihaqi menuliskan kembali kitabnya sendiri, ya. Tapi hadis yang dituliskannya itu adalah semua hadis yang ada di Abu Al-Hasan Al-Basri As-Safar. Lalu tapi Al-Baihaqi memuat dengan mencantumkan, mengemukakan sanadnya sendiri. Ya. Nah, ini juga disebut sebagai takhrij, tapi dia akan mengatakan bahwa ini adalah hadis yang dia takhrij dari Abu Al-Hasan Al-Basri As-Safar. Pengertian yang ketiga, takhrijul hadis adalah mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan peristiwanya dengan sanad lengkap serta dengan menyebutkan metode yang mereka tempuh. Ya, inilah yang dilakukan para penghimpun dan penyusun kitab hadis seperti Al-Bukhari yang menghimpun kitab hadis Sahih Al-Bukhari. Jadi para perawi hadis seperti Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan seterusnya, itu kita sebut sebagai mukharij hadis. Kenapa? Karena mereka telah melakukan kegiatan takhrijul hadis, yakni mencari sebuah hadis dari sumbernya, kemudian memuatnya dalam kitabnya sendiri, lalu kemudian dia susun berdasarkan metode yang dia buat sendiri. Ya, maka kemudian dia sebut kitabnya sebagai Sahih Al-Bukhari. Jadi para perawi hadis yang kita sebut sebagai imam hadis itu juga kita sebut sebagai al-mukharrij. Ya. Pengertian keempat, ya, mengemukakan hadis berdasarkan kitab tertentu dengan disertakan metode periwayatannya dan sanadnya, serta penjelasan keadaan para periwayatnya serta kualitas hadisnya. Ya. Pengertian takhrij seperti ini dilakukan oleh Zainuddin. Contohnya adalah dilakukan oleh Zainuddin Abdurrahman bin Al-Husayn Al-Iraqi yang melakukan takhrij terhadap hadis-hadis yang dimuat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali dengan judul bukunya Ikhbar Al-Ahya bi Akhbar Al-Ihya. Jadi yang dimaksud dengan pengertian keempat ini begini. Contohnya adalah kita tahu bahwa Imam Al-Ghazali itu mengarang sebuah kitab tentang tasawuf berjudul Ihya Ulumuddin. Nah, di dalam kitab tasawufnya Ihya Ulumuddin ini itu banyak terdapat beberapa hadis, ya, hadis yang dicantumkan oleh Al-Ghazali dalam kitab beliau tersebut. Nah, kemudian Al-Iraqi dalam hal ini melihat mengarang sebuah kitab sendiri, tapi isi kitabnya ini adalah melakukan penelitian terhadap hadis-hadis yang dimuat dalam kitab Al-Ihya ini. Di kitab Ihya Ulumuddin ini kemudian hadis-hadisnya dia lakukan penelitian dan dia muat di situ, kemudian dia jelaskan bagaimana sanadnya dan bagaimana kualitas dari hadis tersebut. Nah, ini juga dimaksudkan sebagai pengertian yang keempat dari takhrijul hadis. Nah, pengertian yang kelima adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya. Di dalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing. Kemudian dilakukan penelitian terhadap kualitas hadis yang bersangkutan. Ya, jadi menunjukkan tempat sumber hadis itu. Dari mana hadis itu diambil, dikutip, ya. Kemudian dikemukakan sanadnya secara lengkap, terus
Untuk kepentingan penelitian dilakukanlah penelitian dan disebutkan kualitas hadis tersebut. Dan pengertian inilah yang paling tepat yang sesuai dengan kaitannya dengan penelitian hadis pada konteks saat ini. Ya, jadi kita misalkan menemukan sebuah potongan hadis, lalu kita cari sumber aslinya dari mana hadis ini, di mana hadis ini dimuat, apakah ada di kutubus sittah, tis'ah, atau di kitab-kitab yang lainnya. Lalu kita kemukakan sanad-sanadnya dan terus kita teliti secara lengkap sehingga kita menemukan kepastian bahwa hadis ini bagaimana kualitasnya. Apakah sahih, apakah hasan, ataupun dhaif, atau bahkan mungkin maudhu. Oke, baiklah, itulah pengertian dari takhrijul hadis. Sekarang apa sebenarnya tujuan dari takhrijul hadis itu? Tujuannya adalah utamanya yakni untuk mengetahui derajat suatu hadis, apakah makbul atau mardud, apakah hadis itu bisa diterima atau tertolak sebagai hujjah, sebagai dalil. Ya, itu tujuan utama dari takhrijul hadis. Sehingga hadis yang kita teliti itu benar-benar meyakinkan itu berasal dari Rasulullah SAW dan dapat dipergunakan sebagai hujjah atau sebagai dalil. Nah, apa manfaat takhrijul hadis? Manfaatnya yang pertama adalah dapat diketahui banyak sedikitnya jalur periwayatan suatu hadis yang sedang menjadi topik kajian. Ya, karena seringkali sebuah hadis itu memiliki jalur periwayatan yang cukup banyak. Nah, melalui takhrijul hadis kita akan dapat mengetahui seberapa banyak jalur sanad periwayatan dari hadis tersebut. Yang kedua, ya, dapat mengetahui status hadis, apakah sahih li dzatihi atau sahih li ghairihi, hasan li dzatihi atau hasan li ghairihi. Demikian juga akan dapat diketahui apakah hadis tersebut mutawatir, masyhur, aziz atau gharib. Ya, melalui takhrijul hadis kita akan bisa mengetahui kualitas sebuah hadis. Kemudian, manfaat yang ketiga, memberikan kemudahan bagi orang yang hendak mengamalkan setelah mengetahui bahwa hadis tersebut adalah makbul atau dapat diterima. Sebaliknya, orang tidak akan mengamalkannya apabila mengetahui bahwa hadis tersebut mardud atau tidak dapat diterima. Jadi, manfaat yang ketiga ini maksudnya adalah bahwa melalui takhrijul hadis kita akan memberikan kepastian pada seseorang ketika dia akan menggunakan hadis itu. Kalau dia makbul, maka dengan tenang akan bisa dimanfaatkan, diamalkan. Tapi kalau dia mardud, maka sudah pasti itu hadis tidak perlu dikerjakan. Yang keempat adalah dapat diketahui pula hadis yang semula dhaif dari satu jalur, ternyata ada jalur lain yang hasan atau sahih. Jadi seperti yang tadi kita sebutkan bahwa satu hadis itu bisa memiliki beberapa jalur sanad. Nah, bisa jadi pada satu jalur A dia itu berstatus sebagai hadis yang dhaif. Tapi ketika jalur B diteliti, ternyata jalur B itu adalah sahih. Maka otomatis jalur A yang tadi itu dhaif bisa terangkat dia menjadi hasan. Gitu. Nah, itulah manfaat keempat. Yang kelima adalah menguatkan keyakinan bahwa suatu hadis adalah benar-benar berasal dari Rasulullah SAW yang harus diikuti karena adanya bukti-bukti yang kuat tentang kebenaran hadis tersebut, baik dari segi sanad maupun matan. Manfaat yang kelima ini adalah untuk menguatkan keyakinan kita bahwa hadis yang tengah ada di hadapan kita ini adalah benar-benar berasal dari Rasulullah, dan dengan demikian kita ketika mengamalkannya itu tidak lagi muncul keraguan. Nah, bagaimana metode takhrij? Ada beberapa metode takhrij, ya. Yakni yang pertama, takhrij dengan mengetahui sahabat yang meriwayatkan hadis. Ini maksudnya adalah bahwa metode ini digunakan bila mana nama sahabat itu tercantum pada hadis yang akan ditakhrij. Misalkan kita dapat potongan hadis, bunyinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya.
Nah, di sini kita mengetahui nama sahabat itu. Sahabatnya adalah bernama Abu Hurairah. Maka dengan kondisi seperti ini kita bisa melakukan takhris menggunakan dengan metode yang pertama, yakni melalui penelusuran melalui nama sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Nah, maka dalam menggunakan metode ini, kitab yang digunakan metode ini antara lain adalah kitab-kitab musnad, mu'jam, dan atraf. Ya, yang mana kitab-kitab ini disusun berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkannya. Ya. Itu metode yang pertama. Yang kedua adalah takhris dengan mengetahui lafaz awal suatu hadis. Ya, jadi di sini kondisinya adalah kita mengetahui lafaz awal matan. Ya, maka kita dapat menelusuri sumber aslinya, sanad dan matanya secara lengkap. Hanya saja kekurangannya adalah peneliti hadis masih harus bekerja keras karena tidak dicantumkannya nomor bab ataupun halaman dari hadis tersebut pada kitab tertentu. Ya, jadi misalkan kita menemukan hadis yang bunyinya innamal a'malu binniyat, ya. Nah, katanya lafaz awalnya adalah innama. Maka lafaz awal ini yang kemudian ditelusuri sebagai pintu memasukinya. Ya. Nah, kitab yang digunakan metode ini adalah kitab yang berjudul Al-Jami' Al-Kabir karya As-Suyuti. Ya, kitab As-Suyuti ini disusun berdasarkan lafaz awal dari matan hadis. Ya, maka ketika misalkan kita mengetahui matan sebuah hadis, kita bisa menelusuri menggunakan metode yang kedua. Atau bisa juga metode yang ketiga, yakni takhris dengan mengetahui tema atau pokok bahasan hadis. Ya, di sini yang kita lakukan adalah kita melihat tema apa yang terdapat di dalam hadis tersebut. Ya, maka metode ini melihat, misalkan dia bicara mengenai hadis ini adalah bicara mengenai sholat, gitu. Maka temanya adalah tentang sholat. Oleh karenanya kita menelusurinya melalui kitab yang memuat tentang tema-tema hadis dan informasi hadis yang bicara mengenai itu. Ya, nah kitab yang menggunakan ini adalah diantaranya berjudul Miftah Kunuzis Sunnah karya Arnold J. John Wensing. Ya, Miftah Kunuzis Sunnah. Ini adalah sebuah kitab yang memuat tema-tema dari hadis, dan tema-tema itu kemudian menjelaskan apa saja hadis-hadisnya. Ini metode ketiga. Metode keempat, takhris dengan mengetahui keadaan matan dan sanad hadis. Ya, jadi misalkan kita menemukan sebuah hadis, sudah ada sanad dan matannya, terus kita memperhatikan keadaan dan sifat hadis tersebut, baik yang ada pada matan maupun sanadnya. Pertama yang harus diperhatikan adalah keadaan sifat yang ada pada matan, kemudian yang ada pada sanad, lalu kemudian yang ada pada keduanya. Jikalau misalkan ketahui bahwa sanad hadis ini adalah hadis yang dhaif, maka kita bisa menelusuri melalui kitab-kitab hadis yang memuat hadis-hadis dhaif. Ya, contohnya ini adalah kitab Tanzih Syariah Al-Marfu'ah Al-Hadis Asy-Syafiyah Al-Mawdu' karya Al-Kannani untuk matan, atau Mizanul I'tidal karya Az-Zahabi. Ya. Ya, ini adalah kitab-kitab yang memuat informasi berdasarkan keadaan matan dan sanad hadis. Metode yang terakhir, takhris dengan mengetahui lafaz hadis, baik di awal, tengah, maupun akhir matannya. Ya, tidak peduli apakah dimanapun posisinya, tapi ini berdasarkan lafalnya saja. Salah satu dari lafal yang ada pada matan hadis tersebut. Ya, nah metode ini menggunakan kitab penunjuk, yaitu Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Faz Al-Hadis An-Nabawi. Kitab ini juga merupakan susunan dari Arnold John Wensing, ya, dan juga sudah diterjemahkan oleh Dr. Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ya. Nah, kitab-kitab yang dirujuk dari Al-Mu'jam Al-Mufahras ini ada 9 kitab yang dikenal sebagai Al-Kutub At-Tis'ah, yakni Sahih Bukhari, Sahih Muslim,
Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad, dan Sunan Ad-Darimi. Nah, metode tahrij yang kelima inilah yang belakangan banyak digunakan oleh para akademisi di berbagai tempat. Ya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai tahrijul hadis pada pertemuan kali ini. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali pada sesi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.